There's nothing perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Budaya Bimbingan dan Konseling. Kak, Pengertian budaya. Budaya atau kultural dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja tolere yang artinya bercocok tanam. Sedangkan bagi pemeluk agama Kristen, cultura yang artinya sebagai ibadah atau sembahyang. Kata budaya berasal dari kata budi atau akal, dan akan juga menafsirkan kata budaya merupakan dari kata majemuk budi daya. Artinya daya dari budi yaitu seperti cipta, karsa, dan rasa. Dikarenakan juga ada yang mengartikan bahwa kebudayaan itu sendiri hasil dari cipta, rasa, dan rasa oleh manusia. Baik, saya akan menyimpulkan pengertian dari budaya. Budaya adalah suatu kegiatan atau yang dilakukan oleh manusia tersebut, ciri khas daerah tersebut yang dilakukan secara turun-temurun antar generasi 1 dan generasi 2. Hal itu menciptakan suatu budaya atau ciri khas daerah tersebut. Kak. Berikut ini menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama, pendapat dari Koi Jayaningrat yang berpendapat bahwa budaya merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, hasil karya manusia, langkah kehidupan masyarakat. Nah, dari pendapat Ki Jayaningrat ini dapat disimpulkan bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan yang berupa tindakan hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang berpendapat bahwa menurut beliau, kebudayaan adalah buah budi atau hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni yang pertama zaman dan berupa bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa kebudayaan adalah hasil dari perjuangan manusia dalam dua pengaruh kuat, yaitu pengaruh zaman dan kejayaan hidup yang di sini digunakan dalam penghidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan manusia sendiri. Dan yang terakhir, menurut pendapat Epi Tilor 1871 yang mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum moral, adat istiadat, berbagai kemampuan, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota bermasyarakat. Nah, dari pendapat Epi Tilor ini dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi kepercayaan, kesenian, hukum, moral, dan berbagai adat serta kemampuan atau kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Baik, lintas budaya dalam bimbingan konseling. Konselor berwawasan lintas budaya ialah konselor yang memiliki kepekaan dalam budaya dan mampu melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan repositif secara kultural. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa konseling berwawasan lintas budaya pada dasarnya merupakan sebuah penjumpaan budaya atau cultural encounter antara konselor dengan budayanya sendiri dengan
klien dari budaya berbeda atau sama dengan yang melayaninya. Ada beberapa praktisi berbeda pemahaman dalam lintas budaya. Pada praktisi tersebut lebih menggunakan pendekatan yang universal atau etik dan lebih menonjolkan seperti emik atau kekhususan budaya. Berikut ini adalah pendapat Redley dalam Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell 2011. Prinsip 1. Para konselor harus berusaha memahami setiap klien dari keunikan, kerangka acuan yang berbeda satu dengan lainnya. Prinsip 2. Informasi nometik dan normatif tidak selalu cocok dengan klien individu tertentu. Prinsip 3. Individu adalah campuran dinamis berbagai peran identitas. 4. Prinsip 4. Perspektif ideografis bersesuaian dengan modal biopsis psikososial kesehatan mental. Prinsip 5. Perspektif ideografis bersifat transteoritis. Faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan. Faktor-faktor yang dalam landasan sosial budaya sebagai berikut. A. Perubahan konsultasi keluarga. Pada tahun 1970, keluarga di Amerika mengalami perubahan yang cukup berarti seperti melemahnya otoritas pria suami, meningkatnya tuntunan kesamaan hak atau gender antar kaum perempuan, dan meretaknya keadaan hubungan antar keluarga. Jadi dari pembahasan ini saya menyimpulkan bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki hak yang sama atau kewajiban yang sama, baik seorang laki-laki sebagai pemimpin dan bagi seorang perempuan sebagai istri yang baik. Cukup sekian. B. Kondisi moral dan keagamaan. Keagamaan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu menyebabkan seorang individu itu berpikir dan menilai setiap agama yang dianutnya. Terkadang penilaian tersebut dapat menimbulkan keraguan akan kepercayaan yang telah diwarisinya dari orang tua mereka sejak lahir. Yang C itu adalah kondisi sosial ekonomi. Perbedaan yang sangat besar dalam faktor di antara anggota kelompok campuran menimbulkan masalah berat. Masalah ini terutama sangat dirasakan oleh individu yang berasal dari golongan ekonomi yang lemah atau tidak mampu atau golongan rendah. Jadi, dari kondisi ekonomi ini dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang sangat menonjol dalam keluarga itu adalah faktor ekonomi. Karena apa? Karena ketika dalam kekeluargaan itu ekonominya melemah, maka di situ juga akan menimbulkan konflik atau cekcok, karena ekonomi itu ekonomi itu adalah hal yang utama dalam kehidupan berkeluarga, dan di sini perekonomian itu pasti sangat dirasakan dari individu yang berasal dari kaum golongan bawah atau orang yang tidak mampu. Baik, jadi dari uraian-uraian yang telah disampaikan dari kelompok kami tadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu berasal dari nenek moyang yang secara turun-temurun dalam lintas budaya. Konselor juga berwawasan lintas budaya adalah konselor yang memiliki kepekaan dalam budaya dan mampu melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya. Apa itu diversitas budaya? Diversitas budaya itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti keragaman budaya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya itu murni dari kami.
kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.